pejuang karir, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian masih semangat dalam meniti karir kalian. Oke, pembahasan hari ini adalah apa saja sih yang dinilai HRD saat melakukan interview? Hal ini kenapa menjadi poin penting? Karena saat melakukan interview, HRD melihat beberapa poin yang mungkin nanti akan menjadi ketertarikan HRD untuk merekrut kamu ke perusahaan mereka. Nah, di sini saya sudah merangkum ada 6 poin penting yang kemungkinan dinilai oleh HRD saat melakukan interview. Apa saja sih 6 poin penting itu? Baiklah, yang pertama ada informasi pribadi. HRD melihat informasi pribadi ada biasanya di CV para teman-teman sekalian. Yang kedua ada relevansi pekerjaan. Nah, kalau kita lihat relevansi pekerjaan ini biasanya dilihat dari latar belakang pekerjaan sebelumnya atau bisa juga dilihat dari background pendidikan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian keterampilan pelamar. Hal ini bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari misalnya keterampilan yang ditulis yang ada di dalam CV ataupun sertifikat yang dilampirkan para pelamar, dan yang ketiga bisa dilihat dari saat melakukan tes uji coba langsung seperti itu. Yang keempat ada culture fit, yaitu kecocokan para pelamar dengan budaya organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya poin yang kelima yaitu kesan dan rekomendasi penawaran. Nah, maksudnya di sini apa? Ini biasanya rekomendasi bisa diberikan dari pihak perusahaan sebelumnya atau juga karyawan yang ada di dalam perusahaan yang sedang dilamar. Selanjutnya ada poin yang keenam yaitu perbandingan dan juga ranking. Nah, dikatakan di sini ada perbandingan dan juga ranking. Saat melakukan open recruitment, berarti peserta ataupun pelamar itu kan biasanya lebih dari satu, bisa saja lebih dari satu seperti itu kan. Nah, sehingga perusahaan melakukan seleksi dengan cara mengeliminasi peserta-peserta yang dirasa tidak sesuai dengan kualifikasi yang dicari. Nah, saat melakukan tes dan lain-lain itu dilihat nih, mana peserta yang memiliki potensi dan mana peserta yang kurang memiliki potensi. Maka di situ adanya terjadi perbandingan dan juga perankingan. Dan hasil akhirnya adalah ranking paling tinggi itu kemungkinan besar yang akan direkrut ke perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi 6 poin penting yang kemungkinan dilihat oleh HRD saat melakukan interview. Di sini saya ingin lebih menggali pada poin ketiga, yaitu penilaian keterampilan pelamar. Biasanya pada poin ketiga ini, para HRD bisa juga melihat potensi mereka dari sertifikat yang dilampirkan oleh para pelamar tersebut. Nah, di sini saya ingin merekomendasikan teman-teman untuk memiliki sertifikat yang bersifat profesi. Karena apa? Karena jika sertifikat profesi teman-teman yang teman-teman ambil itu relevan dengan lowongan kerja yang dibuka, maka peluang teman-teman untuk mendapatkan posisi itu lebih besar dibandingkan peserta yang tidak memiliki sertifikat tersebut. Jika teman-teman bertanya, jenis sertifikat apa aja sih yang bisa teman-teman lampirkan saat teman-teman melakukan lamaran pekerjaan? Saya akan rekomendasikan teman-teman ke beberapa jenis sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama ada sertifikasi dari Kemenaker, dan yang kedua ada sertifikasi dari BNSP RI. Kedua jenis sertifikasi tersebut adalah jenis sertifikasi yang diakui oleh negara. Nah, aku akan mengulik lagi ke sertifikasi BNSP RI. Pada sertifikasi BNSP ini ada beberapa skema yang akan aku rekomendasikan teman-teman untuk ambil. Yang pertama ada sertifikasi MSDM. Yang kedua ada sertifikasi pemasaran. Dan yang ketiga ada sertifikasi pengelolaan keuangan. Nah, jenis sertifikasi ini bisa teman-teman nih sesuaikan dengan jurusan teman-teman sebelumnya ataupun dengan lowongan kerja yang akan teman-teman ambil. Nah, misalnya ini MSDM, biasanya berkutat pada lowongan kerja seputar dunia HR ataupun karyawan biasa. Nah, untuk sertifikasi pemasaran itu teman-teman bisa banget ambil, apalagi teman-teman memiliki background pendidikan ekonomi ataupun lowongan kerja yang akan teman-teman tuju adalah berkaitan dengan dunia marketing seperti itu. Selanjutnya ada sertifikasi pengelolaan keuangan. Nah, ini kenapa juga aku rekomendasikan, karena ini akan menjadi tolak ukur juga teman-teman saat teman-teman
ingin memasuki dunia keuangan yang ada di perusahaan yang teman-teman tuju. Sebenarnya untuk skema banyak banget yang ditawarkan oleh BNSPRI. Nah, teman-teman bisa mencocokkan dan juga bisa melihat nih peluang-peluang apa aja yang bisa diambil dalam sertifikasi ini. Tentu saja sertifikasi BNSPRI ini sudah berlaku ke luar negeri, terkhusus ASEAN dan juga Australia. Jadi teman-teman saat melakukan pengambilan sertifikasi BNSPRI, teman-teman akan memiliki banyak kelebihan dibanding dengan pesaing teman-teman yang lainnya yang tidak memiliki sertifikasi ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang poin-poin penting yang dilihat HRD saat kita melakukan interview. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian para pejuang karir yang sedang mencari pekerjaan dan juga teman-teman yang ingin memiliki jenjang karir yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next kita akan membahas topik pembicaraan apa. Teman-teman jangan lupa untuk follow akun ini dan juga pantengin terus aktivitas dari akun ini, karena kami akan selalu memberikan berita terupdate dan juga tips and trick untuk teman-teman para pejuang karir. See you next video.